Pernah nggak sih kamu ngalamin ini? Ada satu tempat makan, menunya nggak aneh-aneh, harga juga nggak paling murah, tempatnya malah kadang seadanya. Tapi entah kenapa, selalu rame. Orang balik lagi dan lagi, direkomendasikan dari mulut ke mulut. Sementara di sisi lain ada warung lain. Menunya lebih banyak, promonya gila-gilaan, usahanya mati-matian. Tapi sepi, bertahan aja ngos-ngosan. Kalau kamu pelaku kuliner, pertanyaan ini pasti pernah muncul di kepala. Sebenarnya yang bikin laku itu apa sih? Jawabannya bukan cuma rasa, harga, atau marketing. Ada satu faktor yang jarang dibahas, tapi justru paling menentukan. Dan inilah yang dibongkar habis di buku Success is for You karya David R. Hawkins. Ini bukan buku bisnis biasa, dan justru itu kelebihannya. Kebanyakan buku bisnis ngajarin Cara jualan, cara promosi, cara scale up, cara kerja lebih keras. Buku ini beda. Intinya simple tapi nendang. Kesuksesan itu bukan hasil usaha keras, tapi efek samping dari cara kita hadir dalam usaha. Dalam bahasa gampangnya, bukan apa yang kamu jual, tapi dari mana niat dan sikapmu datang saat menjual. Ini relevan banget buat dunia kuliner karena kuliner itu bisnis pengalaman. Orang nggak cuma beli makanan, tapi rasa aman, nyaman, dan dihargai. Dan ini nggak bisa dipalsuin. Prinsip utama, berhenti mengejar cuan, mulai menciptakan daya tarik. Di buku ini ada konsep penting, power versus force. Versi sederhananya, force yang bikin capek. Kejar omzet terus, maksa promo, takut saingan, fokus. Gimana caranya gua untung? Power yang bikin ngalir. Fokus bikin orang senang, hadir dengan niat melayani, usaha terasa ringan, pelanggan datang sendiri. Contohnya tadi kuliner force, yang penting laku. Porsi dikurangin dikit nggak apa-apa. Pegawai dimarahin biar cepet, customer ribet, malas ngeladenin. Power. Gimana caranya orang pulang dari sini lebih bahagia? Kalau makanannya kurang, kita perbaiki. Kalau pelanggan komplain, kita dengerin. Hasilnya, yang pertama capek terus. Yang kedua ditarik naik sama reputasi. Studi kasus sederhana, 2 warung, 2 nasib. Bayangin ada 2 warung ayam geprek. Warung A fokus ngejar margin. Sambal diirit, pegawai ditekan, komplain dianggap gangguan. Warung B fokus bikin pelanggan puas, sambal nambah kalau diminta, pegawai diperlakukan manusiawi, kritik dianggap masukan, harga sama lokasi mirip. Dalam 6-12 bulan, warung A hidup tapi stres stagnan. Warung B rame, direkomendasiin bisa naik harga pelan-pelan. Kenapa? Karena energi usaha itu kerasa. Orang mungkin nggak bisa jelasin, tapi mereka ngerasa. Ini bukan sulap, ini logika pengalaman manusia. Prinsip penting yang sering disalahpahami. Bukan berarti kalau terlalu baik nanti dimanfaatin. Baik itu jelas, tegas, dan berintegritas. Bukan berarti kalau nggak ngejar cuan nanti bangkrut. Justru yang bikin bangkrut biasanya serakah dan niat pendek. Ini bukan terlalu idealis. Nyatanya, bisnis besar bertahan lama karena trust bukan trik. Tips praktis buat pelaku kuliner. Mulai dari hal kecil, sambut pelanggan dengan niat tulus. Dengerin feedback tanpa defensif, perlakukan pegawai sebagai partner. Tanyain diri sendiri tiap hari. Hari ini gue bikin hidup orang lebih enak atau enggak? Kalau jawabannya iya, uang biasanya nyusul sendiri.